datang di proyek Sarana dan Prasarana UIN Jambi. Pada video ini akan menjelaskan tentang penerapan metode fotogrametri sebagai sarana monitoring proyek. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan proyek UIN Jambi. Proyek pekerjaan konstruksi Gedung Pembangunan Sarana dan Prasarana UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ini berlokasi di dua tempat, yaitu area kampus Mendalo, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, dan area kampus Tuanepura, Kota Jambi. Dengan nilai kontrak sebesar Rp396.226.636.363 eksklut PPN. Dengan waktu pelaksanaan selama 1038 hari kalender yang sudah dimulai dari 20 Januari 2020 dan berakhir pada 26 November 2022. Untuk skop pekerjaan yang akan dikerjakan pada kampus Mendalo diantaranya adalah 1. Gedung multifungsi dan pelayanan universitas 6 lantai. 2. Gedung Fakultas A 6 lantai. 3. Gedung Fakultas B 6 lantai. 4. Gedung ruang kelas 9 lantai. 5. Gedung pengembangan karir 2 lantai. Serta infrastruktur kawasan yang meliputi main road, saluran serta pedestrian, landscaping beserta area parkir, pond, powerhouse, dan GWT. Dan untuk skop pekerjaan pada kampus Tuanepura adalah Gedung Pusat Pelatihan Mahasiswa 4 lantai, beserta infrastruktur pendukung berupa hardscaping dan landscaping serta GWT. Pagi mas. Hari ini ada rapat ya. Berapa mas? Progres ya. Ini jam 10 kumpul ya. Oh siap. Ada. Yuk, terima kasih mas. Ya. Progres kita di bulan Oktober 2021 rencana kumulatifnya 72,926%, realisasi kumulatifnya 72,848%. Deviasinya itu sekarang ada di minus 0,078%. Maaf Pak Mail, bagaimana kalau kita tampilkan visualnya progres ini? Tapi dengan cara apa ya? Ada ide nggak? Bisa Pak, ada satu cara yang lebih bagus secara visualnya kelihatan progres kita berdasarkan 3 dimensinya, itu namanya fotogrametri. Tapi proses itu hasilnya bagus, jadi secara keseluruhan kawasan kelihatan progres kita secara visual. Jadi nggak cuma melalui angka seperti ini aja. Apa sih fotogrametri itu? Fotogrametri atau aerial surveying adalah sebuah teknik atau metode pemetaan melalui foto udara yang menghasilkan citra atau foto dari sebuah kawasan. Manfaat dari fotogrametri ini adalah untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik. Nah, dari fotogrametri ini kita dapat informasi tentang kondisi kawasan proyek, di mana untuk UIN Jambi sendiri memiliki luas lahan hampir mencapai 6 hektar. Sehingga
Dengan fotogrametri monitoring dan pembahasan permasalahan yang ada di proyek bisa lebih komprehensif. Yuk selanjutnya kita kenalan dengan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fotogrametri adalah 1. Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, atau yang biasa kita kenal dengan drone lengkap dengan aksesorisnya berupa kamera, baterai, dan remote control. 2. Alat survei dapat berupa GPS atau total station untuk mengukur ground control point. 3. Remark dapat berupa triplek ukuran 1,2 x 1,2 dan ditandai X pada tengahnya dengan warna yang mencolok agar dapat mudah mengidentifikasi posisi ground control point saat pengolahan data. Setelah alat-alatnya sudah siap, langsung yuk kita ambil datanya. Pertama-tama, kita tentukan titik-titik ground control point. Ground control point adalah sebuah target besar yang ditandai di atas tanah, yang ditempatkan secara strategis pada area yang akan disurvei dengan teknis dan preferensi tertentu. Persebaran titik diusahakan semakin rapat sehingga mendapatkan akurasi yang baik. Pada proyek UIN Jambi, titik yang digunakan sejumlah 7 titik ground control point. Setelah titiknya ditentukan, ambil data ukur berupa elevasi pada titik tersebut dan letakkan pre-mark sebagai penanda untuk identifikasi titik. Selanjutnya, buat jalur terbang menggunakan aplikasi Fix4D. Pastikan jaringan internet menyala. Pilih rencana terbang. Untuk proyek ini, pakai yang poligon. Karena areanya tidak simetris, letakkan poligon pada area yang akan diambil citranya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan jalur terbang antara lain adalah 1. Jalur terbang pertama sebaiknya dimulai dari titik terjauh. 2. Tinggi terbang disesuaikan dengan resolusi foto yang diinginkan. Pada UIN Jambi ditentukan tinggi terbang 100 meter. 3. Overlap sebesar 80% dan sidelap sebesar 80%. Home point berada di area terbuka. Area terbang pertama melawan arah angin. Pastikan cuaca normal dan pencahayaan yang cukup. Pengambilan gambar disarankan pada pukul 8 pagi hingga 11 siang. Setelah semuanya oke, maka drone siap diterbangkan dan proses akuisisi data dilakukan. Buka project list pada aplikasi dan pilih jalur terbang yang sudah ditentukan sebelumnya. Klik tombol start, maka akan masuk pada sequence drone take off checklist. Tunggu sampai semua sudah terchecklist, lalu klik start. Drone akan terbang secara otomatis dan menuju ketinggian yang sudah ditentukan, yaitu 100 meter. Setelah drone sudah mencapai ketinggiannya, drone akan menuju titik start. Drone akan memulai akuisisi data pada jalur terbang yang sudah ditentukan. Pilot memastikan kondisi terbang drone baik. Setelah akuisisi data selesai, drone akan kembali ke home point dan melakukan pendaratan. Untuk proses pengolahan data, menggunakan software Aegisoft MetaShape Pro. Adapun tahap pengolahannya sebagai berikut. 1.
Input semua foto yang sudah diambil pada proses akuisisi data. 2. Align foto. 3. Input koordinat ground control point. 4. Optimasi kamera. 5. Kalibrasi kamera. 6. Build dan sculpt. 7. Build mesh. 8. Build texture. 9. Build DEM. 10. Ortho mosaic. 11. Finish dan output data. Jadi, manfaat penggunaan fotogrametri pada proyek sarana dan prasarana UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi adalah sebagai alat memonitoring dan evaluasi progres pekerjaan. Adapun manfaat lain fotogrametri yang dapat dieksplor lebih lanjut bisa seperti 1. Monitoring progress online dengan platform WebGIS, di mana platform WebGIS bisa menampilkan dashboard berisi progres, data proyek, foto dokumentasi, reality model, dan ortofoto. 2. Bisa digunakan sebagai perhitungan volume. 3. Superimpose reality design. 4. Analisis slope, volume, dan debit air untuk drainase. 5. Kelengkapan data spesial untuk big data.